Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat melaksanakan dan menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat, dengan harapan semoga ibadah salat Jumat kita, bahkan seluruh aktivitas kita, dihitung dan dianggap sebagai ibadah dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, saya ingin menyampaikan makna takwa dalam perspektif dan pandangan dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memberikan satu pandangan, perspektif makna ketakwaan itu sendiri. Kata beliau, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qada bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. 4 karakteristik orang yang bertakwa menurut pandangan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pertama, kata beliau, orang yang bertakwa itu mempunyai karakteristik, ciri atau sifat al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah Rabbul Jalil yang maha besar. Kalau seseorang tidak punya rasa takut kepada Allah yang maha besar, tidaklah ia dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita makhluk manusia ini makhluk yang sangat lemah. Namun di balik kelemahan kita, kita mempunyai mengemban amanat di muka bumi ini. Memegang amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kita makhluk yang lemah, kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong makhluk-makhluk yang lain selain kita saja, yang besar-besar saja tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi takut kepada Allah. Gunung takut kepada Allah, air takut kepada Allah, langit takut kepada Allah, matahari, bulan semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dimaklum oleh kita, beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini masih terjadi gempa bumi. Yang berdampak kita rasakan adalah Cianjur, yang sampai saat ini korbannya masih terjadi. Belum lagi gempa-gempa kecil yang terakhir terjadi di Sukabumi. Gunung meletus, Semeru. Bahkan bulan yang lalu terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan ini bukan sekedar kejadian alam biasa.
pasti ada hikmah dan maknanya. Kan kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi musibah kepada seseorang, ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejadian alam yang biasa, tapi ini adalah kehendak Allah, izin Allah Subhanahu wa taala. Bumi takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia mestinya mengambil hikmah dan pelajaran apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, tingkatkanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang besar-besar takut, tunduk. Allah mengizinkan untuk gempa-gempa. Allah katakan meletus-meletus. Allah perintahkan untuk gerhana-gerhana. Tunduk dan patuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita manusia ini lupa. Bahkan takut kita itu mengenal waktu dan tempat. Mestinya kita sebagai makhluk manusia yang mengemban amanat takut kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Gerhana bulan itu takut kepada Allah, tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan saja kalau Allah mau terjadi gerhana bulan. Mestinya kita juga ini sebagai manusia yang mengemban amanat, apalagi orang yang beriman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah di hatinya. Terjadi musibah di mana-mana, dalam waktu yang berdekatan, mestinya kita mengambil hikmah dan pelajaran. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita percaya bahwa semua karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri hidayah hati kita. Dan tahu kita, wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, takut kita tidak mengenal waktu dan tempat. Di saat kita berada di masjid, kita melaksanakan sholat, kita berada di dalam masjid, tunduk, khusyuk, takut kepada Allah. Mestinya keluar masjid pun kita takut. Di dalam masjid kita takut, di rumah kita takut. Di dalam masjid kita takut, di kantor pun mestinya kita takut. Di dalam masjid kita takut, mestinya di pasar pun kita takut. Di masjid kita takut, di kampus pun mestinya kita takut. Jangan saat di dalam masjid rasanya kita yang paling takut kepada Allah, tunduk, khusyuk. Tapi begitu selangkah keluar dari masjid, di pasar kita tidak takut lagi. Di kantor tidak ada lagi rasa takut kita. Apa saja kita lakukan. Tidak kenal kita ini halal atau haram, hak atau batil, kita kerjakan. Tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini yang membuat Allah murka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang kedua kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang bertakwa itu al-amalu bitanzil. Perilakunya, sepak terjangnya sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Bitanzil, dengan Al-Quran. Ke barat kata Al-Quran, ke barat yang harus kita kerjakan. Ke timur kata Al-Quran, ke timur yang kita laksanakan. Jangan kata Al-Quran ke barat yang kita lakukan ke timur.
Allah dalam Al-Quran menjelaskan wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi seringkali sepak terjang kita, tingkah laku kita bertentangan dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan untuk berjual beli yang halal, riba yang haram, tapi kita kadang-kadang tembak terus. Nggak peduli ini riba atau tidak. Yang penting perut saya kenyang, duit saya banyak, saya kerjakan. Tidak, wal amalu bitanzil. Perilaku kita jauh dari apa yang di dalam Al-Quran. Allah perintahkan dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua di jangan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah wataniyah. Tapi yang kita kerjain, kita malah bercerai-berai. Padahal Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu bercerai-berai. Kadang-kadang kita ini kontradiktif apa yang kita baca dalam Al-Quran dengan apa yang kita amalkan. Pilpres belum terjadi, kita sudah marahan. Pilkada belum kita laksanakan, kita sudah marahan di awal. Mana konsekuensi apa yang kita baca dalam Al-Quran dengan amal yang kita lakukan, dengan perilaku yang kita kerjakan? Terkadang terjadi kontradiktif. Yang ketiga, kata Imam Ali karamallahu wajha, karakteristik orang yang bertakwa adalah warridha bil qalil, menerima dengan yang sedikit. Terkadang kita keluh kesah ketika kita diberikan rezeki yang sedikit. Padahal rezeki itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sering kita ngaji tauhid dan kita beriman terhadap ketentuan Allah, takdir Allah. Tapi ketika kita saja sedikit saja dikasih rezeki, kita kadang-kadang keluh kesah, menyalahkan Tuhan, menyalahi Allah. Hari ini untung berdagang 1 juta, besok 500.000, kita kadang-kadang keluh kesah. Besok lusanya lagi kita untungnya 100.000, marah kadang-kadang kita sama Allah. Padahal kita tidak tahu rezeki kita itu berapa jatahnya selama hidup. Andai kata kita punya rasa ridho, qanaah bil qalil, menerima dengan yang sedikit, tentu kita tidak akan punya keluh kesah dan salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang Allah berikan. Banyak kita bersyukur, sedikit pun kita bersyukur. Ketika kita hari ini untung besar, lalu besok untungnya kecil, kita terima. Lusa kita kadang-kadang lebih kecil lagi, tetap kita nerima, ridho, rela, ikhlas. Kadang kita dalam kehidupan ini selalu saja mengeluh, berkeluh kesah. Padahal hidup ini tidak bertabur bunga indah terus, tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, karakteristik orang yang bertakwa itu adalah wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan waktu hari di mana kita akan pindah, yaitu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita ini bakal mengalami kematian. Jangan disangka kematian itu kalau ada gempa bumi saja, tidak. Kita yang tidak mengalami, tidak menghadapi gempa bumi, kita pun bisa mati dan akan mati. Karena kematian itu bukan karena terjadinya gempa bumi saja. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap
yang bernyawa akan mengalami kematian. Bahkan kadang-kadang kematian itu tidak kenal usia. Yang tua masih panjang umur, yang muda kadang-kadang mati duluan. Bahkan kematian itu tidak mengenal dia sedang sakit atau sedang sehat. Ada yang sakitnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, terbaring di tempat tidur lama nggak mati-mati. Tapi malah sebaliknya, yang usianya muda, badannya segar dan sehat, begitu keluar rumah kecelakaan mati. Maka yang paling terpenting buat kita orang yang bertakwa, siap-siap selalu. Kapan saja kita sudah siap. Al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan hari di mana kita akan pindah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita. Baik ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ada masjid sedang renovasi, sedang pembangunan. Mari kita berpartisipasi dengan ibadah, bersedekah, persiapan untuk kematian kita. Kalau sudah datang ajal kita, sudah datang waktu kita mati, lalu kita belum pernah bersedekah, belum pernah meningkatkan amal ibadah, rugi kita, akan menyesal kita. Menyesal kita. Kalau sudah datang waktunya kita, kematian kita, ajal kita, lalu kita belum pernah bersedekah, menyesal kita. Bagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan pertama meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku bersepak terjang, beribadah sesuai dengan aturan Al-Quran. Dan yang ketiga, jadilah kita manusia-manusia yang menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapkanlah kematian kita dengan memperbanyak ibadah dan selalu siap-siap kapan dan di mana saja. Inilah bekal kita yang kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah siang ini bermanfaat buat kita seluruhnya dan kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah, jika engkau berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha, jika engkau berbuat maksiat, munkarat, kufur terhadap nikmat Allah, niscaya siksanya pun akan kembali kepada dirimu masing-masing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amanahu anha wa zajar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala muhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin
Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.